Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, peternak kambing dan domba dimanapun Anda berada. Nah, di pagi ini kita baru selesai pulang dari sawah ya teman-teman. Tadi kita ambil tebon jagung lagi, tebon jagung yang sudah tua dan mengering. Nah, nanti kita manfaatkan sebagai sumber pakan kambing dan domba, yaitu adalah di sumber serat ya teman-teman. Sumber serat itu banyak sekali macamnya, di lingkungan itu banyak juga, dan biasanya selalu dibakar oleh petani. Maka dari itu kita selalu melakukan pembuatan pakan dari limbah pertanian dan limbah pasar. Sedangkan di pasar itu macamnya adalah sayur-sayuran, bisa buah, terus nangka, ketela, dan lain-lain lah ya teman-teman. Namanya juga limbah pasar. Yang penting itu masih dalam kondisi bagus dan bersih, tidak busuk. Apakah mencret? Jawabannya tidak. Nah, oke teman-teman, kembali lagi di topik kali ini. Ini adalah sumber pakan yang kita gunakan selama ini. Kalau kita baca di literatur, tentunya di penelitian di kampus ya, itu banyak sekali di Google, itu teman-teman tinggal cari. Untuk protein kasarnya sendiri yaitu 4%. Serat kasarnya sangat tinggi dan kandungan silikanya juga sangat tinggi. Susah sekali untuk dicerna. Supaya serat ini bisa dicerna oleh ternak kambing dan domba, perlu adanya penanganan khusus, yakni fermentasi tunggal. Kenapa kok kita memilih fermentasi tunggal? Dikarenakan ketika kita campur dengan bahan yang lain, nanti hasilnya kurang maksimal. Supaya lebih maksimal, kita lakukan perlakuan khusus, yaitu fermentasi tunggal dengan menggunakan molase dan probiotik dari luar. Nah teman-teman, jangan lupa secara teori, dan itu tidak bisa ditawar ya, proses fermentasi atau silase itu memerlukan waktu 3 minggu teman-teman, minimal 3 minggu, lebih bagus 4 minggu sebenarnya, baru teman-teman berikan ke ternak kambing dan domba. Ketika sudah proses fermentasi berjalan, maka hasilnya pakan tersebut akan melunak dan mudah sekali dicerna oleh ternak. Namun di kandang kami, jika kita kehabisan pakan, minimal 3 hari langsung kita buka dan kita berikan ke ternak. Hasilnya seperti apa dan ternaknya apakah suka? Simak videonya sampai habis. Apakah pakan yang kita buat ini dalam proses fermentasi 3 hari, apakah doyan atau ternak kambingnya menolak? Teman-teman, di depan ini adalah pakan yang kita buat kemarin, itu adalah dari tebon jagung, terus ada juga dari rendeng kacang hijau, terus kita berikan sedikit enceng gondok. Nah teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya. Setelah kita proses pencoberan, bentuknya akan menjadi serbuk, namun serbuknya masih kasar. Setelah kita proses ternak tersebut, ketika kita berikan pertama kali, dia akan melakukan pembiasaan. Yang pertama dari bau, dan kedua dari teksturnya. Nah ketika ternak tersebut sudah terbiasa dengan pakan fermentasi, dia akan lahap makan dengan pola pakan yang kita biasakan di kandang dan berulang-ulang setiap hari. Maka ternak tersebut akan mengalami perubahan pola pakan yang kita berikan di kandang.
Apakah cukup nutrisinya kalau kita berikan dengan tebon jagung saja? Jika kita berikan tebon jagung saja teman-teman, dari segi nutrisi sangat-sangatlah kurang, dikarenakan tebon jagung tersebut memiliki kandungan protein yang sangat rendah. Kita ambil paling rendah 2%, kemudian kandungan silikanya sangat tinggi dan TDN-nya juga sangat rendah. Maka dari itu berulang-ulang menyampaikan kepada teman-teman itu perlu adanya fermentasi tunggal. Ya tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya cerna atau TDN. Nutrisinya teman-teman jangan lupa kita mengacu di 3 unsur ya, itu adalah sumber serat, sumber energi, dan sumber protein. Dari ketiga bahan baku tersebut atau 3 sumber itu yang saya sebutkan tadi adalah patokan untuk pembuatan ransum komplit dan nutrisinya sudah cukup untuk ternak kambing dan domba. Teman-teman, untuk palabilitasnya sendiri, ketika pakan tersebut kita fermentasi ataupun kita buat proses silase, ternak semakin lahap makannya, terus kesehatannya juga terjaga, kemudian nutrisinya pun juga stabil. Maka dari itu kita memilih pakan simpan ataupun pakan fermentasi yang sudah kita racik dengan bahan baku yang stabil dan kontinu. Hasilnya pun sangat memuaskan, dengan catatan semua bahan baku yang kita racik atau yang kita buat hitungannya pas. Nah teman-teman, mungkin itu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga video ini menjadi jawaban teman-teman pakan simpan, pakan silase ataupun pakan yang lain akan menguntungkan ketika kita membuatnya secara kontinu. Nutrisi yang kita berikan cukup dan hasilnya ke ternak akan maksimal. Manfaatkan apapun yang ada di lingkungan menjadi pakan kering ketika musim kemarau dan timbun sebanyak mungkin, kemudian proses menjadi pakan yang maksimal. Oke teman-teman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.